Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli dari IF7 akan menjelaskan sedikit materi tentang prosesor. Prosesor adalah komponen utama yang mengolah data dan menjalankan perintah dalam sebuah komputer. Prosesor mengambil data dari memori. Prosesnya sesuai dengan instruksi yang diberikan dan kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke memori atau perangkat output. Kecepatan dan efisiensi prosesor sangat menentukan kinerja keseluruhan komputer. Di sini ada cara kerja prosesor. Yang pertama ada fetch atau pengambilan instruksi. Prosesor mengambil instruksi dari memori. Yang kedua ada decode atau penerjemah instruksi. Instruksi tersebut diterjemahkan ke dalam sinyal yang dapat dimengerti oleh unit pemrosesan. Yang ketiga ada execute atau pelaksana instruksi. Prosesor melaksanakan instruksi tersebut. Yang ketiga ada write back atau penulisan hasil. Hasil dari pelaksanaan instruksi ditulis kembali ke memori atau register. Prosesor modern dapat melakukan hasil instruksi dalam satu waktu dengan menggunakan teknik yang disebut pipelining. Selain itu, mereka memiliki beberapa inti atau cores yang memungkinkan pemrosesan paralel, meningkatkan kemampuan multitasking dan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya ada jenis-jenis prosesor. Yang pertama ada prosesor desktop. Digunakan dalam komputer desktop. Contoh yang populer adalah Intel Core i3, i5, i7, dan i9, serta AMD Ryzen 3, 5, 7, dan 9. Yang kedua ada prosesor laptop. Dirancang untuk efisiensi daya agar sesuai dengan kebutuhan perangkat portabel. Contohnya termasuk Intel Core seri U dan H, serta AMD Ryzen Mobile. Yang ketiga ada prosesor server. Digunakan dalam server untuk menangani beban kerja yang berat dan banyak pengguna. Contohnya adalah Intel Xeon dan AMD EPYC. Yang keempat ada prosesor mobile. Digunakan dalam perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Contohnya adalah Qualcomm Snapdragon, Apple Series, dan Samsung Exynos. Yang kelima ada prosesor embedded. Digunakan dalam perangkat khusus seperti sistem kontrol industri, router, IoT. Contohnya adalah ARM Cortex dan Intel Atom. Selanjutnya, ada perkembangan teknologi prosesor. Teknologi prosesor dapat mengalami perkembangan pesat sejak pertama kali ditemukan. Kemudian, beberapa tren dan inovasi utama dalam teknologi prosesor meliputi yang pertama ada miniaturisasi dan hukum Moore. Hukum Moore menyatakan bahwa jumlah transistor dalam sirkuit terintegrasi akan berlipat ganda setiap tahun, meningkatkan kinerja dan efisiensi energi. Ini telah terbukti benar selama beberapa dekade, meskipun belakangan ini mulai menemui batas fisik. Yang kedua ada multi-core processing. Prosesor modern sering memiliki beberapa inti, memungkinkan pemrosesan paralel dan meningkatkan kinerja multitasking. Contoh terbaru termasuk prosesor dengan 8, 16, atau bahkan lebih banyak inti. Yang ketiga, ada hyper-threading dan simultaneous multithreading atau SMT. Teknologi ini memungkinkan satu inti fisik untuk menjalankan beberapa thread, meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam menangani banyak tugas secara bersamaan. Yang keempat ada artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML integration. Beberapa prosesor terbaru memiliki unit pemrosesan khusus untuk AI dan ML, seperti Tensor Processing Units atau TPUs dari Google dan AI Cores pada prosesor Apple. Yang kelima ada efisiensi energi. Pengembangan prosesor yang lebih hemat energi menjadi fokus utama, terutama untuk perangkat mobile dan data center. Yang keenam ada quantum computing.
Meskipun masih dalam tahap awal, proses kuantum menjanjikan peningkatan dalam kinerja untuk tugas-tugas tertentu dibandingkan prosesor klasik. Jadi kesimpulannya, prosesor komputer adalah komponen vital yang menentukan kinerja kapabilitas sebuah komputer, dari menjalankan aplikasi sehari-hari sehingga mengolah data dalam skala besar. Prosesor memainkan peran yang tak tergantikan dengan perkembangan teknologi yang terus-menerus. Kita dapat mengharapkan peningkatan kerja, efisiensi, dan kemampuan baru yang akan mendukung berbagai inovasi di masa depan. Memahami cara kerja dan jenis-jenis prosesor membantu kita memilih perangkat yang tepat untuk kebutuhan spesifik kita, baik itu untuk penggunaan pribadi, profesional, atau industri.